Ya, puji Bapak Yahweh. Ya, tadi yang disampaikan Ibu C sebagai konfirmasi ya apa yang kita doakan tadi. Nah, saudara, memang itu hari pendamaian itu atau Yom Kippur itu berbicara tentang penebusan atau juga pendamaian ya, yang penebusan bagi juga bangsa Israel ya, bagi kita juga semua. Tapi hari ini saya mau share lebih dalam lagi tentang makna penebusan ini, karena ternyata makna penebusan ini berkaitan juga dengan nanti peristiwa rapture di mana Tuhan Yeshua HaMashiach akan membawa kita sebagai tebusan. Ya, nah, mari kita akan melihat dulu satu kisah di dalam kitab suci. Ini kisah mungkin jarang dibahas ya. Ada juga mungkin yang pernah bahas, tapi kita akan lihat terlebih dahulu di dalam kitab Rut pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Nanti saya minta tolong Pak Semi boleh membaca Pak. Rut pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita akan dengar dulu ya cerita daripada kisah ini ya. 6 Pak. Dengar siapa suaranya? Silakan Pak. Rut bertemu Boas, dan pada Naomi ada sanak keluarganya dari suaminya, seorang pria kaya yang berkuasa dari keluarga Elimelek dan namanya Boas. Dan Rut, wanita Moab itu berkata kepada Naomi, "Aku mohon, biarlah aku pergi ke ladang, dan biarlah aku memungut di antara bulir-bulir yang berjatuhan di belakang seseorang yang dalam pandangannya aku beroleh kemurahan hati." Dan berkatalah dia kepadanya, "Pergilah anakku." Dan pergilah dia dan sampailah dan memungut di ladang di belakang mereka yang menuai. Dan yang kebetulan hal itu sedang berlangsung di bagian ladang Boas, yang adalah sanak keluarga Elimelek. Dan lihatlah, Boas datang dari Betlehem, dan dia berkata kepada mereka yang menuai, "Yahweh besertamu." Dan mereka berkata kepadanya, "Biarlah Yahweh memberkati engkau." Dan berkatalah Boas kepada bujangnya yang mengawasi mereka yang menuai itu, "Siapakah gadis ini?" Dan bujang yang mengawasi mereka yang menuai itu menjawab dan berkata, "Dia adalah gadis Moab yang pulang bersama Naomi dari padang Moab." Ya, puji Bapak Yahweh, terima kasih. Saudara, ini satu kisah yang sangat luar biasa. Nanti kita akan melihat, sepertinya kalau kita lihat seperti kisah biasa kalau saudara baca ya. Tapi ini sesuatu yang sebenarnya sungguh luar biasa. Nah, kalau saudara lihat Naomi ini, dia seorang dari suku Yehuda yang pergi bersama dengan suaminya Elimelek ya. Lalu dia ada 2 orang anak laki-laki. Nah, kalau saudara baca kisah Rut ini, jadi di waktu dia pergi, saudara, anak laki-lakinya 2 ini mengambil perempuan Moab. Ada 2 nama perempuan di situ. Yang pertama adalah, ada yang hafal? Pernah baca kisahnya? Siapa? Rut dan Orpa. Ya, nanti coba baca di pasal-pasal sebelumnya, yang pasal pertama. Nah, jadi ceritanya saudara, suami daripada Naomi ini, Elimelek, itu meninggal waktu mereka merantau ya. Mereka tidak tinggal di tempat mereka di Israel, di Yehuda, tapi mereka pergi merantau, dan Elimelek itu suami dari Naomi meninggal. Lalu anaknya 2 ya, itu mengambil gadis Moab dan mereka menikah. Singkat cerita saudara, ini latar belakangnya ya. Kedua anak daripada Naomi yang laki-laki ini meninggal juga. Akhirnya tinggal 2 menantu perempuan, yaitu Orpa dan Rut. Nah, waktu dikasih tahu sama mereka berdua, dia katakan begini, "Anak-anakku sudah meninggal, suami-suami mereka. Jadi pulanglah kepada bangsamu, kepada sanak keluargamu, pulanglah kepada ilah-ilahmu," dan mungkin dia suruh pergi nikah lah. Begitu cerita singkatnya ya.
Nah, Orpa ini dia langsung pamit sama mertuanya dan dia pulang. Tapi ada yang ajaib, saudara. Ruth itu dia tidak mau, saudara, pulang kepada ilah-ilahnya dan kepada kaum bangsanya. Jadi dia mengikut mertuanya Naomi ini pulang. Bahkan dia katakan begini, aku tidak akan pulang kepada bangsaku. Bangsamu adalah bangsaku dan Elohimmu adalah Elohimku. Ini dahsyat. Padahal dia orang perempuan Moab, bukan orang Israel, saudara. Nah, jadi Ruth ini perempuan bukan yang menyembah Bapa Yahweh sebenarnya. Tapi karena dia melihat bagaimana kehidupan daripada Naomi, ya mertuanya, mengenal nama Yahweh, dia mengenal nama Tuhan yang sebenarnya. Jadi sekalipun suaminya sudah meninggal, harusnya kan sudah nggak ada, ya sudah kayak putus begitu hubungannya, cuma hanya sebagai mama mertua. Tapi suaminya saya sudah tidak ada. Tapi dia memutuskan, saudara, untuk ikut Naomi pulang ke Israel. Dan dikatakan bangsamu adalah bangsaku, Elohimmu adalah Elohimku. Jadi secara tidak langsung Ruth ini adalah bangsa Moab. Dia adalah bangsa asing yang tidak mengenal Tuhan, betul? Tapi dia mau masuk ke dalam perkumpulan orang yang mengenal Tuhan. Bahkan dia mau, saudara, menyembah Yahweh, Tuhannya orang Israel, ya, saat itu. Saat itu mereka, bangsa-bangsa lain tidak mengenal Yahweh, ya. Nah, saudara, di dalam pembahasan tadi kita, jadi waktu Naomi kembali, saudara, ke tempat kampungnya, nah dia punya seorang saudara dari kerabat dari suaminya Elimelek itu, namanya Boas. Nah, Boas ini siapa, saudara? Boas itu adalah seorang yang kaya, yang ada di garis keturunan daripada keluarganya Naomi dari sebagian suaminya Elimelek. Nah, ada satu kebiasaan, saudara, di Israel, kalau saudaranya misalnya ada yang meninggal, itu boleh seorang dari sanak keluarganya itu menebus dia. Jadi menebus boleh dia untuk melanjutkan keturunan daripada kalau perempuan itu dia sudah meninggal suaminya. Itu kebiasaan daripada bangsa Israel. Nah, saudara, jadi waktu Naomi pulang, dia berbawa Ruth, ya. Nah, lalu di Boas yang punya ladang yang karena dia sangat kaya. Jadi Ruth itu berkata sama Naomi, dia memohon biarlah dia mau pergi ke ladang, memungut di antara bulir-bulir yang berjatuhan. Jadi waktu panen itu pekerjanya Boas, mereka sedang panen. Ruth ini di belakang cuma ambil sisa-sisanya. Begitu ceritanya, ya. Nah, jadi dia mau bawa bulir-bulir ini, dia bawa ke mertuanya. Tapi saudara, ketika dia sedang memungut bulir-bulir itu, tiba-tiba Boas itu datang yang punya ladang itu, ya. Lalu Boas itu bertanya kepada bujangnya, kepada yang bekerja, ini perempuan siapa, gadis ini siapa? Lalu saudara, pekerjanya bilang, oh ini adalah Ruth, gadis Moab. Dia adalah menantu daripada Naomi, saudara daripada bosnya ini, yaitu Boas. Oke, kita akan lihat dulu cerita selanjutnya. Di Pak Sem boleh lanjut ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12 dari Rut pasal 2, ya. Bisa dilanjut Pak Sem? Shalom, siang hamba. Ya. Pak Sim lagi ke belakang, jadi nanti saya yang melanjutkan. Oh iya, silakan. Ayat 7 sampai ayat 12. Beginilah firman Elohim. Dan dia telah berkata, aku mohon, biarlah aku memungut dan mengumpulkan di antara berkas-berkas di belakang mereka yang menuai. Dan dia datang dan terus berdiri sejak pagi, bahkan sampai sekarang ini. Dia duduk sebentar saja di pondok. Maka berkatalah Boas kepada Ruth, tidakkah engkau dengar anakku? Hendaknya engkau tidak pergi memungut di ladang yang lain, dan juga tidak melintas dari sini, dan dengan demikian engkau boleh menyatu
dengan bujang-bujang perempuanku. Biarlah matamu tertuju ke ladang yang akan mereka tuai, dan engkau dapat berjalan di belakang mereka. Bukankah aku telah memerintahkan kepada para bujang itu agar tidak mengganggumu? Ketika engkau haus, maka engkau harus dapat pergi ke tempayan-tempayan itu dan minum dari apa yang diciduk oleh para bujang itu. Maka tersungkurlah dia dan sujud menyembah dengan mukanya ke tanah, dan dia berkata kepadanya, mengapa aku beroleh kemurahan hati di matamu dengan memberi perhatian kepadaku, padahal aku orang lain? Dan Boas menjawab serta berkata kepadanya, secara lengkap telah diceritakan kepadaku semua yang telah engkau perbuat terhadap ibu mertuamu sesudah kematian suamimu, dan engkau telah meninggalkan ayah dan ibumu dan tanah kelahiranmu, dan pergi kepada bangsa yang tidak kamu kenal kemarin dan hari-hari sebelumnya. Sampai berapa? 12. Satu lagi Pak. Biarlah Yahweh membalas perbuatanmu, dan biarlah upahmu menjadi lengkap dari Yahweh Elohim Israel, yang di bawah sayapnya engkau telah datang untuk mencari perlindungan. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, puji Bapak Yahweh. Nah saudara, jadi waktu Boas tahu ini adalah Ruth, ternyata sudah diceritakan sama Naomi tentang apa yang Ruth, kesetiaan daripada Ruth. Jadi Ruth itu dia nggak mau pulang ke bangsanya, dia ikut Naomi, saudara ya. Jadi makanya Boas ini sudah dengar, maka dia dapat anugerah. Dia bilang nggak usah pergi di ladang lain, ikut saja ini bujang-bujang, ambil saja semua. Ya, dia boleh memetik bulir gandum ini, saudara. Jadi dia didapatkan anugerah. Lalu Boas ini berkata begini, saudara, bahwa sudah diceritakan kepada dia tentang perbuatan daripada Ruth ini. Dan Ruth ini, saudara, adalah bangsa lain yang dikatakan dia datang kepada bangsa yang dia tidak kenal, yaitu bangsa Israel, lalu dibawa ke kepak sayapnya Elohim. Engkau telah datang mencari perlindungan. Jadi dia ini bangsa lain yang datang mencari perlindungan di bawah Yahweh, Sebaot, Tuhannya Israel. Ya, saat itu mereka bangsa-bangsa tidak mengenal Yahweh, ya saudara. Jadi Ruth itu adalah penggambaran daripada orang dari bangsa lain yang mencari perlindungan kepada nama Tuhan. Lalu siapa Boas? Boas itu adalah gambaran sang penebus. Sang penebus yaitu siapa? Yeshua HaMashiach. Karena Boas itu berasal dari suku Yehuda, itu leluhurnya daripada Yeshua HaMashiach. Nah, jadi kalau saudara baca kisah ini, Boas itu adalah lambang daripada sang penebus. Nanti kita akan lihat kisah selanjutnya ya. Dan itu penggambaran daripada Yeshua HaMashiach. Sedangkan Ruth itu adalah wanita dari bangsa Moab yang tidak mengenal Yahweh, yang datang mencari perlindungan, saudara, di dalam nama Yahweh. Ya, di ayat 11 dan 12 di situ jelas, dan Boas menjawab serta berkata kepadanya, secara lengkap telah diceritakan kepadaku semua yang telah engkau perbuat terhadap ibu mertuamu sesudah kematian suamimu, dan engkau telah meninggalkan ayah dan ibumu dan tanah kelahiranmu, dan pergi kepada bangsa yang tidak kamu kenal kemarin dan hari-hari sebelumnya. Biarlah Yahweh membalas perbuatanmu, dan biarlah upahmu menjadi lengkap dari Yahweh Elohim Israel, yang di bawah sayapnya engkau telah datang untuk mencari perlindungan. Saudara lihat gambaran daripada Ruth. Dia tidak mementingkan keluarganya, tapi dia mencari siapa, saudara? Tuhan. Jadi sampai Boas katakan, saudara, biarlah Yahweh membalas perbuatanmu. Jadi Ruth itu mendapatkan, saudara, satu upah yang dikatakan lengkap dari Yahweh. Karena dia sekalipun tidak mengenal Yahweh, dia tinggalkan keluarganya. Dia mencari Tuhan semesta alam. Bukankah kita juga seperti itu? Banyak orang berpikir, waduh, kenapa kita lebih mementingkan mencari Tuhan? Bukankah ini hari, apalagi hari sekarang, hari apa ini? Hari Senin, hari di mana orang bekerja, saudara, betul? Saya juga
Salut ya bapak-bapak, ibu-ibu mau meluangkan waktu. Kita seperti Rut ini. Kita bukan bangsa yang tadinya mengenal nama Tuhan. Kita bangsa-bangsa asing. Tapi kita mau tinggalkan semua, saudara, demi untuk kita mencari perlindungan di bawah sayap daripada Yahweh Sebaot. Maka Tuhan katakan bahwa kita akan mendapatkan upah lengkap. Tidak ada yang kurang. Berarti bangsa-bangsa lain yang percaya kepada nama Yahweh, yang mencari perlindungan atas namanya, itu juga akan menerima upah. Jadi saudara nggak usah takut walaupun hari ini hari kita bekerja sebenarnya. Tapi kita datang kepada Tuhan, saudara, mengutamakan Tuhan. Sehingga apa, saudara? Kita akan mendapatkan upah yang lengkap. Jadi nggak usah takut. Amin. Ya, oke, kita akan lihat, saudara, kisah ini. Nah, saudara, kalau kita baca tadi ayat yang 11, 12, Rut itu datang di bawah sayap daripada Yahweh. Itu penggambarannya apa, saudara? Di bawah sayap itu saya lihat bahasa aslinya kanap. Kanap itu, saudara, artinya kayak begini. Seperti kayak diselimuti, dikasih selimut. Kalau selimut tuh kayak, nah itu yang tadi malam saya khotbah ya. Cover, to cover. Itu kayak orang menyelimuti. Kalau orang tidur, dia dingin diselimuti, di cover. Makanya ada namanya cover bed. Biasa kalau ada orang ruangan ber-AC itu pakai cover bed supaya dia tidurnya nyaman. Nah, ya, bed cover ya. Bed cover. Jadi itu buat tidur supaya saudara nggak kedinginan. Nah, jadi kanap itu sama, saudara, kayak diselimuti gitu, ditutupi. Nah, jadi saudara, ternyata Rut ini yang tidak mengutamakan keluarganya, dia lebih utamakan Tuhan. Dia itu, saudara, datang di bawah kanap, di bawah sayapnya Tuhan untuk di cover, dilindungi. Karena dia mencari perlindungan di dalam nama Tuhan. Nah, saudara, itu adalah penggambaran kita yang rela meninggalkan segalanya di dalam mengikut Yeshua. Amin. Rela hari ini, sekalipun hari kerja kita cari Tuhan. Nah, itu dia yang dilindungi. Makanya pengertian daripada Yom Kippur salah satunya adalah melindungi, di cover, ditutupi. Oke, kita lihat Rut pertama ya, ayat 16. Kita flashback sedikit. Rut 1 ayat 16 saya akan bacakan buat saudara, saudara dengar. Dan Rut berkata, janganlah mendesak aku untuk meninggalkanmu. Ini dia bicara sama Naomi ya. Agar pulang dari mengikutimu. Karena kemana engkau pergi, nah ini saudara ya, aku akan pergi. Dan di mana engkau tinggal, aku akan tinggal. Bangsamu adalah bangsaku, dan Elohimmu, Elohimku. Ini luar biasa. Bangsa Moab itu penyembah berhala, saudara. Jadi dia tahu, Rut tahu kalau dia kembali kepada keluarganya, dia akan kembali menyembah berhala. Sedangkan dia sudah ikut mertuanya Naomi yang menyembah Yahweh Sebaot. Nah, jadi Rut ini, saudara, adalah gambaran wanita yang setia, sekalipun dia mungkin tadinya bukan orang yang mengenal Tuhan. Dia mau setia ikut Naomi, saudara. Dia katakan, bangsamu adalah bangsaku, Elohimmu adalah Elohimku. Jadi Rut ini adalah gambaran seorang perempuan yang setia. Nah, karena dia sudah dibawa ke Israel, maka ada kebiasaan di Israel, saudara, yang tadi saya katakan. Kalau suaminya meninggal, itu dari kaum keluarga bisa mencari pengganti daripada suami daripada perempuan yang sudah meninggal ini untuk melahirkan keturunan. Karena ternyata Rut ini tidak punya anak, saudara. Waktu dia dengan anaknya Naomi, dia itu tidak punya anak. Nah, lalu saudara, kita akan lanjut melihat kisahnya di dalam Rut 3 ayat 1-4. Oke, boleh Pak Semi sudah kembali, atau Ibu Mariana saja, gantian ya. Ibu Mariana boleh baca Rut 3 ayat 1-4, Bu. Rut 3 ayat 1-4. Boas bersedia menebus Rut. Dan Naomi, ibu mertuanya, berkata kepadanya, anakku, bukankah seharusnya aku mencarikan perhentian untukmu yang berkenan kepadamu? Dan sekarang, bukankah Boas yang engkau telah bersama-sama bujang-bujang perempuannya adalah kerabat kita? Lihatlah, malam ini dia sedang menggirik jelai di tempat penggirikan.
Dan engkau mandilah dan urapilah dirimu, dan kenakanlah pakaianmu, lalu pergilah ke tempat pengirikan. Jangan biarkan dirimu dikenali oleh orang itu, sampai dia selesai makan dan minum. Dan haruslah begini, ketika dia membaringkan diri, engkau harus tahu tempat dia akan berbaring. Dan masuklah ke situ, lalu singkapkan selimut kakinya dan berbaringlah. Dan dia akan mengatakan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Nah, saudara, ini satu yang menarik. Jadi Naomi itu tahu kebiasaan bagaimana kalau seorang kerabat daripada keluarganya itu mau menembus, kalau ada dari saudara mereka yang mungkin perempuan ini sudah meninggal suaminya. Dan Naomi itu memberi nasihat saudara kepada Ruth. Dia katakan, saudara, kamu pergi ke tempat pengirik jelai, ya, tempat pengirikannya, tempat Boas. Lalu kamu mandi, urapi dirimu, kenakan pakaian. Lalu ketika Boas itu tidak tahu bahwa itu Ruth sedang ada di sana, maka ketika dia tidur, engkau harus membaringkan diri di kaki dan lalu singkapkan selimut kakinya dan berbaringlah. Dan dia akan mengatakan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Jadi itu sudah kebiasaan daripada bangsa Israel, saudara. Nah, saudara, waktu saya berdoa, saya tanya Tuhan, ini maknanya seperti apa? Kenapa Naomi itu memberitahukan kepada Ruth tentang kebiasaan daripada bangsa Israel, supaya Ruth ini nanti akan bisa ditebus. Nanti kita akan lihat kisah terakhir, ya. Nah, saudara, jadi Roh Kudus menerangkan kepada saya begini, Boas itu adalah gambaran penebus, yaitu Yeshua HaMashiach. Ruth itu adalah siapa? Kita yang bangsa-bangsa lain yang datang mencari perlindungan di dalam nama Yahweh. Lalu yang memberikan nasihat kepada Ruth untuk melakukan, saudara, apa yang harus dia lakukan, itu adalah Naomi. Nah, Naomi ini siapa? Saudara, kalau lihat di ayat Ruth 3, ya, ayat 5 dan 6, saya baca buat saudara kelanjutannya. Waktu Naomi menyuruh Ruth, lalu Ruth berkata begini, dan Ruth berkata kepadanya, semua yang engkau katakan akan aku lakukan. Maka pergilah dia ke tempat pengirikan dan melakukan semua yang diperintahkan ibu mertuanya kepadanya. Jadi Naomi ini, saudara, adalah penggambaran daripada Ruach HaKodes yang mengarahkan kita untuk masuk kepada kanab selimut tadi itu, ya. Selimut itu berbicara perlindungan dari Mesias, Bapak Ibu. Makanya Naomi bilang, kalau kamu sudah mandi, berurap, kamu nanti waktu Boas makan, dia kekenyangan, dia tidur, kamu tidur di kakinya, angkat selimutnya dan kamu masuk ke dalam selimut di kakinya. Nanti saya akan terangkan artinya secara rohani, ya. Nah, jadi saudara, Naomi itu adalah gambaran Ruach HaKodes yang mengarahkan saudara kita untuk masuk ke dalam sayap perlindungan daripada Mesias. Karena saudara, kebiasaan orang Israel, kalau dia seorang penebus, dia akan menebus perempuan yang suaminya sudah meninggal, maka dia akan menyelimuti orang itu. Itu dia punya tanda bahwa dia akan menebus orang ini sebagai tebusan untuk dia akan menikahi dan melanjutkan keturunan daripada perempuan yang sudah meninggal suaminya, untuk melanjutkan keturunan. Nah, jadi saudara, di dalam hal ini apa yang Ruach HaKodes ajar kepada kita? Untuk supaya kita bisa masuk di bawah sayap perlindungan daripada Mesias, saudara, kita harus mentaati suara Ruach HaKodes. Amin. Sama seperti Ruth, waktu Naomi berkata, dia bilang, semua yang kamu katakan akan saya lakukan. Berarti taat enggak, saudara? Taat. Kalau Roh Kudus, saudara, bicara sama kita, kalau engkau mau dimasuk ke dalam perlindungan daripada Bapa Yahweh di dalam Yeshua, diselimuti di kanab, maka engkau harus taat seperti Ruth. Dia taat perkataan Naomi. Amin, saudara. Dan dia tahu, karena itu cara daripada orang Israel untuk menebus saudaranya. Dia bilang, kamu tidur di kakinya, kamu ambil selimutnya, nanti dia akan bicara apa yang akan dilakukan. Itu tradisi mereka. Nah, saudara, jadi kita harus belajar mentaati suara Ruach HaKodes agar kita diselamatkan dan jangan kita mendukakan dia. Kalau Roh Kudus suruh perintahkan kita, maka lakukan, saudara. Jangan kita mendukakan dia. Taat, saudara, taat saja. Hari ini kita
berkumpul beribadah, itu karena Ruah Kudus yang mengarahkan kita supaya kita bisa masuk ke kanap, yaitu sayap perlindungan. Kita akan diselimuti, di cover oleh Tuhan untuk diselamatkan. Saudara ingat, kita ini akan memasuki masa yang sukar. Orang yang tidak dikanap, tidak di cover oleh Tuhan, itu tidak akan mengalami Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau taat menuruti firman ketambahan dan tekun menantikan kedatanganku, maka aku akan melindungi. Itu tuh kanap, mengcover. Nah, sekarang kita ini sedang masuk di dalam hari pendamaian yang mengcover, menebus, melindungi. Jadi ini sangat-sangat penting, saudara, dengan peristiwa nanti rapture, ya. Jadi kalau kita mendengar suara Roh Kudus menuntun kita di hari pendamaian ini, maka lakukan dengan taat. Amin. Jangan mendukakan Tuhan. Di dalam Efesus 4 ayat 30 demikian firman Elohim, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Elohim yang olehnya kamu telah dimeteraikan hingga hari penebusan. Nah, kita akan ditebus, amin saudara. Tetapi dikatakan jangan mendukakan Roh Kudus Elohim yang sudah memeteraikan kita hingga hari penebusan. Kenapa dikatakan hari penebusan? Kenapa bukan dikatakan hari keselamatan? Penebusan itu, saudara, nanti saya akan jelaskan lebih dalam lagi, ya. Tuhan akan mengcover kita, Tuhan akan melindungi kita. Dan ada satu pengertian lagi yang lebih dahsyat, nanti kita akan lihat, ya. Apa itu maksudnya penebusan, ya? Oke, kita lanjut dulu. Ceritanya kita lanjut dulu, ya. Rut 3 ayat 7 sampai 9. Boleh Pak Sem bacakan, Pak? Rut pasal 3 ayat 7 sampai 9. 3 ayat 7 sampai 9. Dan Boas setelah makan dan minum dan gembira hatinya, maka pergilah dia untuk berbaring di ujung timbunan jela itu. Dan wanita itu datang dengan diam-diam dan menyingkapkan selimut kakinya, lalu berbaring. Dan terjadilah pada waktu tengah malam, maka terkejutlah pria itu ketika dia membalikkan badannya, dan ternyata ada seorang wanita sedang berbaring di kakinya. Maka dia berkata, siapakah engkau? Dan dia menjawab, akulah Rut, wanita pelayanmu, dan kiranya engkau membentangkan jubahmu atas wanita pelayanmu, karena engkau adalah seorang penebus. Nah, saudara lihat ayat ini, perhatikan baik-baik, ini sangat menarik, saudara. Waktu Boas tertidur, dia terbangun kira-kira tengah malam begitu, dia kaget karena ada seorang wanita tidur di kakinya. Lalu saudara dia tanya, kamu siapa? Akulah Rut, wanita pelayanmu, karena sudah diajari sama Naomi, tidur di kaki. Lalu dikatakan, kiranya engkau membentangkan apa? Jubahmu, kanap yang tadi itu, atas wanita pelayanmu, karena engkau adalah seorang penebus. Siapa penebus kita, Bapak Ibu? Yeshua HaMasiah. Nah, apa itu penggambaran tidur di kaki daripada penebus? Saudara, itulah gambaran merendahkan diri yang kita lakukan hari ini, bersujud di kakinya Tuhan. Maka Rut katakan, engkaulah seorang penebus, biarlah engkau bentangkan jubahmu, kanap, itu tadi sayap, ke atas pelayanmu ini, karena engkau adalah seorang penebus. Saudara, berbaring di kaki di sini adalah satu lambang kerendahan hati, kerendahan diri di hadapan Elohim penebus kita. Saudara mau ditebus, tidak boleh sombong, harus rendah hati, merendahkan hati. Makanya kita datang, salah satu pengertian daripada perayaan Yom Kippur itu adalah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ketika saudara mendengar tiupan sangkakala, kita merendahkan diri, memohon ampun, bahkan berdoa bagi saudara-saudara kita. Supaya apa? Supaya Yeshua HaMasiah membentangkan jubahnya, ya, dan kita semua dapat ditebus. Mungkin ada orang yang bertanya, Pak, apa bedanya ya Paskah waktu Tuhan disalib dengan pendamaian? Ada bedanya, ya, nanti saya akan sampaikan. Kita lihat dulu satu ayat di dalam Yeremia 50 ayat 34. Saya akan baca kepada saudara. Yeremia 50 ayat 34. Penebus mereka kuat,
yakni Yahweh Sebaot namanya. Dia akan membela perkara mereka supaya dia dapat memberikan ketentraman kepada negeri itu dan mendatangkan kekacauan kepada penduduk Babylon. Jadi waktu Rut datang saudara di kaki Boas, dia berbaring, dia minta diselimuti, itu sebenarnya penggambaran kita yang datang bersujud di kaki penebus Yeshua HaMashiach, meminta dikanap, di cover, dilindungi, ditebus. Itu makna daripada perayaan Yom Kippur. Nanti kita akan melihat lebih jauh apa itu maksudnya ditebus ya saudara. Nah, Ibu Mariana boleh baca kisah selanjutnya ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Rut pasal 4 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Rut pasal 4 ayat 9 sampai dengan ke-10. Maka Boas berkata kepada para tua-tua dan kepada semua orang itu, "Kamulah para saksi pada hari ini, bahwa aku telah membeli semua yang menjadi milik Elimelek dan semua yang menjadi milik Kilion dan Mahlon dari tangan Naomi. Dan juga Rut, wanita Moab, istri Mahlon itu telah aku beli bagi diriku sebagai seorang istri untuk menegakkan nama orang yang meninggal itu atas warisannya, supaya nama orang yang meninggal itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari pintu gerbang tempat tinggalnya. Kamulah para saksi pada hari ini." Haleluya. Saudara, lihat kisah ini. Waktu Boas tahu bahwa Rut itu tidur di kakinya, lalu dia minta diselimuti, saudara. Itu penggambaran dia merendahkan diri, dia minta ditebus. Lalu saudara, ketika dia minta penebusan, saudara, sebenarnya Boas itu berkata begini sama Rut dalam kisahnya, "Ada satu orang lagi akan tebus dari keluargaku. Nanti kalau dia nggak mau tebus, maka saya yang akan tebus kamu." Nah, ketika ditanya kepada penebus lain yang daripada saudara daripada Boas ini, ternyata dia nggak mau, saudara. Akhirnya Boas yang menebus Rut. Lalu waktu dikatakan, "Aku telah membeli ya lahan itu, lahan Naomi, dan juga Rut wanita Moab itu istri Mahlon yang telah aku beli bagi diriku sebagai seorang istri untuk menegakkan nama orang yang meninggal itu atas warisannya." Jadi saudara lihat bahwa ketika Rut datang, saudara, sekalipun dia itu bangsa asing, dia meminta perlindungan di dalam kepak sayap daripada Yahweh. Dan Boas itu adalah lambang daripada Mesias Yeshua HaMashiach. Maka dia menebus Rut bukan hanya sekedar saudara dilindungi, tapi dia menjadikan Rut sebagai apa? Istri. Ini luar biasa, saudara. Ketika Tuhan menebus saudara dan saya, kita tidak hanya sekedar diselamatkan, Bapak Ibu, tapi kita masuk dalam karya yang ajaib, yaitu menjadi mempelai anak domba. Makanya kita di cover, dilindungi dengan sayap itu, ditutupi. Inilah pengertian daripada ditebus. Nah, jadi waktu Tuhan datang pertama kali, saudara, dia disalib, darahnya tercurah. Tujuannya apa, saudara? Membayar dosa-dosa kita. Betul? Ya. Apa bedanya dengan pendamaian? Kalau Tuhan sudah bayar, lalu kenapa harus ada penebusan? Kan begitu. Sudah dibayar, kenapa harus ditebus lagi? Nah, coba kita lihat dulu perbedaan antara Paskah dan pendamaian ya. Efesus 1 ayat 13 sampai ayat 14. Mari sama-sama kita baca ayat ini. Kita konsentrasi ya, saudara. Memang ini puasa, jadi kita harus lebih fokus dengan Tuhan. Saya minta saudara bisa fokus, karena ini firman yang sangat penting ya, karena makna penebusan ini akan berkaitan nanti dengan rapture, mempelai. Saudara lihat Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Mari sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Di dalam Dia pula kamu yang mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia pula karena percaya kamu telah dimeteraikan dengan Roh Kudus dari suatu janji yang merupakan jaminan warisan kita hingga penebusan apa? Kepemilikan sebagai pujian kemuliaannya. Nah, lalu apa bedanya dengan waktu Yesus mati?
Saudara, waktu 2000 tahun lalu di kayu salib, Tuhan membayar dosa-dosa kita, ya pelunasan dosa. Tetapi saudara, waktu Yesua membayar dosa kita, sudah dibayar lunas, ternyata tidak langsung dibawa. Nah, ini permasalahannya. Apakah waktu Yesua bayar kita langsung dia bawa? Kan enggak. Betul? Jadi kita akan melihat apa bedanya dibayar dan ditebus. Waktu Yesua datang, saudara, dia mati di kayu salib, kita dibayar dosanya. Tapi kita belum dibawa. Kenapa? Nah, karena ada Yohanes 14 ayat 3, saya baca ya. Dan jika aku pergi serta menyediakan tempat bagimu, maka aku datang lagi dan akan menjemput kamu kepadaku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Jadi begini Bapak Ibu, waktu perayaan Paskah, Tuhan itu beli kita dengan darah yang mahal. Tapi dia kasih tinggal, dia bilang apa? Aku akan pergi ke tempat Bapa. Kalau tempatnya sudah jadi, maka dia akan datang untuk apa saudara? Membawa kita ke tempat dia berada. Itu namanya penebusan. Jadi contoh begini, kalau saudara beli satu barang, saudara karena masih ada satu keperluan, saudara sudah bayar lunas, tapi saudara tinggalkan barang itu. Nanti saya akan kembali ambil ini barang, saya lagi masih ada urusan. Nah, ketika barangnya mungkin urusannya sudah selesai, maka dia akan ambil, datang saudara, lalu dia akan bawa yang dia sudah bayar itu, dia bawa pulang sebagai milik. Makanya sekarang ini saudara, orang-orang yang tidak dikanap mencari perlindungan kepada nama Yahweh, mereka itu nggak akan dibawa pulang saudara. Saudara mengerti maksud saya ya? Jadi kalau kita tidak merendahkan diri seperti Rut di bawah daripada kaki penebus kita untuk di cover, kita nggak akan ditebus. Jadi Tuhan itu sudah bayar kita, tapi Tuhan nggak langsung bawa kita rapture. Nah, kapan saudara kita ditebus? Waktu Tuhan datang mengambil milik yang dia sudah bayar. Itulah peristiwa rapture saudara. Maka Yom Kippur atau pendamaian itu juga berbicara penebusan, seperti gambaran Boas yang menebus Rut menjadi istrinya saudara. Kalau kita baca saudara kisah ini, saudara akan mendapatkan Boas dan Rut inilah nenek moyangnya daripada Daud. Lahirlah Obed, Isai, baru Daud. Nah, ini keluarganya Daud. Dari situ Yesua lah lahir dengan perempuan siapa saudara? Moab. Nah, jadi kita ditebus saudara. Kalau kita mau merendahkan diri di kaki penebus dan meminta, kita di cover, diselimuti. Makanya kita nggak boleh mendukakan Roh Kudus saudara. Apalagi kita menghujat dia, menghujat penebus kita, nggak akan dikanap saudara. Ini nggak main-main, serius. Kalau Rut itu tidak mendengarkan Roh Kudus, suara daripada Naomi, dia nggak akan ditebus sama si Boas, betul? Tapi karena dia dengar-dengaran sama Naomi, maka akhirnya dia ditebus sama Boas. Jadi kalau kita itu dikasih tahu sama Roh Kudus, kita bandel saudara, kita melawan, bahkan kita mendukakan dia, kita menghujat dia, saudara nggak akan ditebus sama Tuhan. Sekalipun Tuhan sudah bayar dosamu, dia nggak akan bawa kita pulang. Itu bedanya, kita dibayar dan ditebus. Tuhan itu mati bagi semua orang saudara, tapi ingat baik-baik, tidak semua yang dia mau bawa pulang. Itulah beda Paskah dan pendamaian. Kalau saudara berbicara Paskah, semua Tuhan begitu mengasihi orang berdosa. Mau dia orang percaya, dia orang nggak percaya, Tuhan kasih, Tuhan tebus dosanya. Tapi pertanyaannya, siapa yang datang mencari perlindungan di dalam nama Tuhan? Yang akhirnya diselimuti, yang akhirnya ditebus. Hanya orang yang merendahkan diri saudara. Makanya walaupun Tuhan sudah bayar dosa kita, nggak akan semua yang akan dibawa pulang ditebus. Hanya yang merendahkan diri. Makanya penting saudara, kenapa kita itu tidak boleh, tadi firman Tuhan katakan, menghujat Roh Kudus yang sudah memeteraikan kita hingga hari penebusan. Dibayar belum tentu diambil. Sudah mengerti maksudnya? Kalau saudara belanja di online, lihat barangnya kan fotonya bagus. Begitu sampai saudara, jauh dari kualitasnya. Kadang kita mau pakai juga kita malas, betul? Saudara sudah bayar enggak? Rugi enggak?
rugi, sudah bayar tapi kualitasnya kayak begini, nggak mungkin bisa dipakai. Nah sekarang saudara pikir secara logika saja, Tuhan bayar kita semua, nggak peduli mau baik mau apa, pokoknya Tuhan bayar. Setelah dia mau bawa kita jadi mempelai, mau dikanap, mau di cover, mau ditebus, Tuhan lihat kualitas kita nggak layak, kira-kira dia mau bawa nggak saudara? Nggak bisa. Sama kayak orang mau nikah saudara. Kalau dia mau nikah dengan seseorang, dia harus lihat dulu bibit, bebet, bobot. Jangan nanti sudah nikah terlanjur. Aduh Pak, sudah terlanjur. Mau dikata apa ya? Harusnya dari awal kita itu melihat. Sama kalau Tuhan saudara, dia sudah bayar kita semua, tapi bukan berarti, mohon maaf, bukan berarti dia mau bawa kita semua. Yang dia lihat itu layak, itu yang akan dia bawa, dia tebus. Yang siapa yang layak itu? Yang dengar kepada Roh Kudus, dia merendahkan diri seperti gambaran Rut yang tidur di kakinya penebus, yaitu Boaz. Jadi kalau kita sombong, kita merasa diri kita pintar, merasa diri kita paling benar dari orang lain, kita sudah tahu firman, kita nggak mau bertobat, bahkan kita mengakui kesalahan dosa kita saja nggak mau, bagaimana kita mau ditebus Bapak Ibu? Makanya penting hari raya pendamaian ini kita bersujud, merendahkan diri seperti Rut yang berbaring di kaki Boaz, supaya kita dikanap, diselimuti untuk ditebus, dibawa. Saudara lihat Boaz akhirnya menikahi siapa? Rut. Itulah penggambaran mempelai Yeshua HaMasyiah. Jadi nggak segampang yang orang pikir, oh kita sudah terima Tuhan, kita sudah dibaptis dengan nama Tuhan, kita sudah mengenal Bapa Yahweh. Kalau saudara nggak merendahkan diri, mendengar, mentaati suara Roh Kudus, saudara tidak akan ditebus oleh penebus kita, yaitu Yeshua HaMasyiah. Makanya kalau orang tidak mengerti makna hari raya pendamaian, penebusan, kalau hari ini mereka tidak merendahkan diri, saudara, di hari pendamaian ini, siapa yang mau tebus dia, Bapak Ibu? Sekalipun engkau orang Kristen, orang percaya, kalau engkau tidak merendahkan diri di hari pendamaian, hari penebusan ini, siapa yang mau cover kita? Siapa yang mau tebus kita, mau bawa kita sebagai mempelai? Kayaknya kalau saya lihat orang terkesan berpikir, oh sudah kenal nama Bapa Yahweh, dibaptis dengan nama yang benar, sudah pastilah rapture. Tidak segampang itu saudara. Saudara harus masuk di kanap. Nah untuk masuk di kanap itu, kita harus merendahkan diri, membuang semua hal-hal yang mendukakan hati Tuhan, taat dengar suara Roh Kudus. Jangan kita menentang dia, jangan kita menghujat dia saudara, kita nggak akan ditebus. Makanya hari raya pendamaian ini sangat penting, akan menentukan siapa yang akan dibawa, siapa yang akan ditinggal. Saya, saudara, sangat diberkati dengan kesaksian seorang hamba Tuhan yang sudah almarhum ya, namanya Pak Yusak Cipto. Dia itu berkata begini, kita semua ini nggak ada yang baik, dia bilang. Kita ini buah-buah yang jelek, saudara. Nggak ada satupun yang baik dari antara kita. Kalau Tuhan mau ambil kita, sebenarnya kita ini nggak layak. Tapi kita ini termasuk orang yang Tuhan lihat unggut, ada buah yang ya lumayanlah daripada yang lain. Kalau yang lain itu ya sudahlah, Tuhan nggak mau punggut. Tapi dia lihat ada satu buah yang ya bolehlah, ini masih bisa dimakan. Itu gambaran kita. Sebenarnya ini kita ini nggak ada yang layak saudara. Tapi Tuhan itu mau tebus kita kalau kita mau merendahkan diri. Kalau kita mau sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan, masuk ke dalam perlindungan sayapnya itu. Seperti Rut yang mau tidur di kakinya Boaz supaya dia diselimuti. Itu penggambaran tentang merendahkan diri. Makanya saya katakan Rosh Hashanah, Yom Teruah, itu adalah 10 hari pertobatan. Sampai di Yom Kippur itu menentukan nasibnya, di mana namanya akan tercatat dalam kitab kehidupan atau tidak, atau nanti juga dicoret. Jadi saudara, Tuhan sudah bayar kita, sudah lunasi kita dengan darah yang mahal. Belum tentu kita akan dibawa kalau kita nggak dengar-dengaran sama Tuhan. Itulah makna daripada penebusan saudara, ya. Jadi perbedaan dari Paskah Tuhan mati bagi semua orang, dia bayar dosa kita. Tapi penebusan itu adalah hari di mana sang pemilik yang sudah membayar tadi itu akan datang mengambil barang milik kepunyaan yang sudah bayar. Tentu dia akan pilih, betul? Saudara kan kalau belanja nggak semua saudara ambil, betul nggak? Kadang yang kita sudah terlanjur beli saja kita nggak jadi pakai karena apa? Kualitasnya jelek.
Sama, Tuhan sudah bayar kita, saudara. Tapi kalau Tuhan mendapati hidup kita tidak merendahkan diri, tidak sungguh-sungguh, tidak setia dengan Tuhan, Dia nggak akan bawa kita, saudara. Maka di hari raya pendamaian ini penting bagi kita, saudara, ya, untuk kita merendahkan diri kita. Nah, saudara, penebusan itu adalah mengambil miliknya untuk dibawa ke tempat kediamannya. Coba lihat 2 Korintus 5 ayat 1. Saya akan kasih ayat-ayatnya buat saudara, ya. Apa maksud daripada penebusan itu? 2 Korintus 5 ayat 1 saya baca buat saudara. Sebab kami tahu bahwa manakala rumah tabernakel duniawi kita ini dibongkar, kita mempunyai suatu bangunan dari Elohim, yaitu sebuah rumah yang kekal di surga, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi inilah saat dimana ketika milik tebusan Tuhan itu akan dibawa. Rumah kediaman kita akan dibongkar. Itulah berbicara tubuh ini akan habis. Ada yang meninggal atau ada yang nanti akan diubahkan. Oke? Kita lihat satu ayat lagi, Kidung Agung 2 ayat 4. Ini penggambaran daripada makna penebusan. Kidung Agung 2 ayat 4. Saya baca buat saudara. Ia membawa aku ke rumah anggur. Rumah anggur itu berbicara rumah pesta, rumah kesukaan. Karena anggur itu berbicara satu kegirangan, pesta. Ia membawa aku ke rumah anggur dan panjinya di atasku adalah cinta. Jadi siapa yang akan dibawa ke rumah anggur? Mereka yang telah ditebus oleh Tuhan. Makanya di hari pendamaian ini, saudara, kita merayakan pendamaian bukan hanya sekedar penghapusan dosa, Bapak Ibu. Tetapi di dalam pendamaian inilah di mana Tuhan akan mengambil milik kepunyaan yang telah Dia bayar lunas. Jadi saya dapat satu pengertian yang baru. Ketika sangkakala ditiup di perayaan Yom Teruah, Tuhan kasih waktu 10 hari orang bertobat merendahkan diri sebelum Sang Penebus itu datang untuk mengambil milik kepunyaannya. Makanya Tuhan kasih jeda waktu sangkakala ditiup, berkaitan dengan kitab Wahyu, betul? Ada sangkakala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau orang tidak berbalik ketika sangkakala ditiup, seperti penggambaran 10 hari pertobatan dari Yom Teruah, maka di hari penebusan, yaitu hari raya Yom Kippur, Tuhan akan datang mengambil tebusannya. Yang tidak merendahkan diri, yang tidak mau bertobat, yang tidak menyadari kesalahannya, yang masih berani dengan Tuhan, itu akan ditinggal semua. Makanya saudara, perkara ini bukan perkara yang main-main ya. Ini sangat serius, saudara, ya. Setelah sangkakala terakhir berbunyi, saudara, maka kita akan dibawa ke kanap. Kanap itu ternyata salah satu pengertiannya private room atau mahligai daripada raja. Siapa yang bisa masuk mahligai? Ya, bahasanya apa ya kalau lebih sederhana ya? Kamar pengantin. Mahligai raja, tidak boleh ada orang yang masuk ke dalam kamar raja. Hukumannya zaman dahulu mati, saudara. Hukuman gantung atau dipenggal. Nah, saudara, kalau waktu sangkakala terakhir berbunyi, maka saudara dan saya yang adalah mempelai Yesus Masiah itu akan dibawa masuk ke dalam mahligai raja. Itulah penggambaran mempelai yang akan dibawa masuk ke kamar pribadinya daripada raja di atas segala raja. Coba lihat Kidung Agung 1 ayat 4. Kidung Agung 1 ayat 4, sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Tariklah aku, kita akan lari mengikutimu. Raja telah membawa aku ke dalam mahligainya. Biarlah kami bergembira dan bersuka cita karena engkau. Biarlah kami mengingat cintamu lebih daripada anggur. Mereka telah mencintaimu dengan ketulusan. Saudara, Kidung Agung ini penggambaran Raja Yesua bersama dengan mempelainya yang adalah saudara dan saya. Jadi dikatakan, tariklah aku. Ini seperti kita lagi minta, saudara, supaya Tuhan itu membawa kita ke mahligainya. Makanya kita harus merendahkan diri. Siapa yang mau jadi mempelai? Siapa yang mau dibawa ke mahligai raja? Hanya orang-orang yang apa, saudara? Mau merendahkan diri, yang akan dibawa ke dalam kamarnya raja. Itulah mempelai
itulah saudara dan saya yang mau taat ya. Nah, pada saat pendamaian inilah Yesua akan membawa mempelainya dalam peristiwa rapture dengan tanda bunyi sangkakala yang panjang, yaitu tekia gidola. Coba kita akan dengar lagi. Inilah sangkakala terakhir, peringatan terakhir, lalu Tuhan akan bawa kita ke dalam mahligainya. Ini saudara yang biasa ditiup di perayaan Yom Kippur, tanda kita merendahkan diri, di mana ini adalah peringatan terakhir bagi setiap orang untuk mereka segera kanap masuk di dalam perlindungan Bapa Yahweh, supaya mereka akan dibawa ke dalam mahligai Raja. Oke, kita akan mendengar tiupan sangkakala tekia gidola. Haleluya, haleluya. Jadi waktu tanda dibunyikan, saudara, di dalam, kalau saudara baca di Tesalonike, waktu seruan disampaikan, penghulu malaikat meniup sangkakalanya, maka saat itu kita akan diubah, yang mati akan dibangkitkan. Itulah namanya penebusan. Penebusan adalah waktu di mana Tuhan akan bawa pulang yang dia sudah bayar. Dia sudah bayar kita, tapi dia kasih tinggal dulu, betul? Dia bilang, aku akan pergi sediakan tempat. Kalau tempat sudah jadi, pesta pernikahan sudah siap, seperti mimpi dari beberapa orang termasuk saya, maka dia akan datang dan dia akan ambil tebusan. Nah, itulah tandanya dengan sangkakala terakhir. Jadi ketika bunyi sangkakala ditiup terakhir, saat itulah Tuhan akan datang sesuai Matius 24, dan dia akan membawa tebusannya, yaitu mempelainya, untuk dibawa ke dalam pesta pernikahan anak domba. Nah, saudara, siapa yang akan di-rapture kalau begitu? Siapa yang akan ditebus? Yang dibawa atau yang ditebus oleh Yesua itu hanyalah mereka yang mencari perlindungan kepada namanya, yaitu mereka yang telah merendahkan diri di kaki Elohim dan yang setia seperti Rut, mempertahankan kemurnian dan kekudusan di hadapannya. Amin, saudara. Ayat terakhir kita akan lihat 2 Timotius 2 ayat 19. 2 Timotius 2 ayat 19. Kita baca sama-sama, 3, 2, 1. Bagaimanapun juga, dasar yang teguh tentang Elohim terus berdiri dengan memakai meterai ini. Yahweh mengenal mereka yang menjadi miliknya, dan biarlah setiap orang yang menyebut nama Hamasya menjauhkan diri dari ketidakadilan. Kalau saudara adalah orang yang sudah dimeteraikan dengan nama Yahweh, saudara yang mengenal siapa Tuhan kita, maka saudara, setiap orang yang menyebut nama Yeshua Hamasya harus menjauhkan diri dari apa? Ketidakadilan. Jadi di pendamaian ini, saudara, mari rendahkan dirimu, bertobat dari dosa-dosamu, lakukan dengan taat perintah Tuhan. Jangan ada satupun yang saudara tidak mau taati. Apa yang sudah kita mungkin dengar, ataupun mungkin nazar-nazarmu, saudara lakukan dengan taat kepada Tuhan, sehingga saudara kita akan masuk ke dalam kanap sayap daripada Yeshua Hamasya untuk dia tebus kita. Amin. Jadi cerita daripada Rut dan Boaz ini adalah penggambaran gereja dan Yeshua Hamasya. Ingat baik-baik, saudara, tidak semua orang yang akan dibawa ditebus, tetapi hanya mereka yang mau merendahkan diri. Nah, inilah makna daripada perayaan Yom Kippur. Jadi Bapak Ibu yang di Zoom, yang di YouTube juga, ini adalah hari spesial. Ketika saudara nanti mendengar ya sangkakala, dari awal ibadah kita sudah dengar ya, itu adalah tanda saudara kita harus merendahkan diri, seperti bangsa Israel waktu mereka dengar tiupan itu, mereka merendahkan diri. Karena apa, saudara? Karena di saat itulah Yesua itu akan datang, waktu seruan sangkakala terakhir. Dia akan bawa umat tebusan yang setia. Nah, jadi melalui kisah Boaz dan Rut ini, di hari pendamaian ini, sedikit waktu lagi Tuhan akan datang membawa tebusannya. Siapa tebusannya? Saudara dan saya. Amin. Jadi berbahagialah engkau yang mau merayakan Yom Kippur, saudara. Artinya kita mau masuk di kepak sayap daripada Yeshua Hamasya, supaya kita dibawa oleh Tuhan dan ditebus. Amin.
Mari berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, persiapkan hidupmu. Jangan hanya Tuhan sudah bayar dosa kita, tapi pastikan hidupmu menjadi seperti tebusan yang layak untuk dibawa. Amin. Saudara mau menjaga hidupmu. Jadi ini jangan lewatkan hari hari Yom Kippur ini, saudara. Jangan lewatkan sebelum saudara bertobat sungguh-sungguh. Atau saudara ada hal yang Roh Kudus ingatkan untuk saudara lakukan, maka lakukan, saudara. Jangan menunda, lakukan dengan taat, lakukan dengan setia, dan yang paling terpenting, mari rendahkan dirimu di bawah kepak sayap daripada Adonai Yesus HaMasiah. Amin. Supaya kita semua layak untuk ditebus. Siapa yang mau ditebus? Amin. Semua pasti ditebus. Bapak Ibu yang di Zoom, yang di YouTube juga, kalau engkau mau dibawa oleh Tuhan, mau ditebus, mari rendahkan diri kita di hadapan Tuhan, dan mari kita tetap mau setia sambil menunggu, saudara, penebusan kita. Ya, jangan mendukakan Roh Kudus. Mari hidup setia, taat kepada Tuhan. Bukti bahwa kita mau taat hari ini, kita puasa. Ya, itulah merendahkan diri, tidur di kaki daripada penebus. Maka kita tersungkur, sehingga Tuhan selimuti kita, cover kita dengan sayapnya. Dan saudara memiliki satu jaminan penebusan untuk dibawa ke dalam mahligai raja, yaitu di tempat private-nya. Itulah pesta pernikahan anak domba, rumah anggur yang akan kita segera masuk. Amin. Haleluya. Puji Bapa Yahweh. Demikianlah firman Elohim. Kita akan berdoa. Saya akan serahkan kepada istri saya.